Tim nasional Brazil dikenal dengan tim yang punya penyerang-penyerang yang berkualitas. Gak heran kalau sejumlah penyerang hebat harus tersisih dan kalah saing dengan penyerang-penyerang yang lainnya. Cetak Gol coba merangkum Brazil yang terlalu banyak penyerang berkualitas sebagai berikut. Skuad generasi emas. Di Piala Dunia Qatar mendatang, tim nasional Brazil tergabung di dalam grup G bersama Serbia, Swiss, dan juga Kamerun. Dalam grup ini Brazil diprediksi bakal lolos sebagai juara grup. Selain jadi salah satu tim unggulan, skuad Samba juga dihuni oleh skuad generasi emasnya saat ini. Sejumlah nama-nama beken pun hadir mulai dari sektor penjaga gawang sampai dengan penyerang. Khusus di lini penyerangan, Brazil punya sumber daya yang sangat cukup. Mereka saat ini dihuni setidaknya 12 penyerang yang punya nama-nama besar. Mulai dari Richarlison, Rodrigo, Vinicius Junior, Filipe Coutinho, Gabriel Martinelli, Antony, Roberto Firmino, Rafinha, Gabriel Jesus, Neymar, Matheus Cunha, dan juga Pedro. Dari semua nama-nama di atas, Vinicius menjadi pemain yang punya nilai pasar terbesar di dunia. Situs Transfer Market mencatat kalau Vinicius punya market value sebesar 120 juta euro. Harga mahal ini sebanding dengan performa Vinicius yang tampil gacor membela Real Madrid. Di musim ini saja dia sudah menyumbangkan 5 gol dari 9 pertandingan. Berikutnya ada Neymar yang di musim ini juga sedang tampil on fire membela PSG. Dari 8 pertandingan Ligue 1 Prancis, Neymar sudah menyumbangkan 8 gol serta 7 assist. Sementara Richarlison juga tampil nggak kalah bagusnya. Walaupun baru bergabung ke Tottenham Hotspur, Richarlison sudah jadi andalan oleh sang pelatih Antonio Conte. Dengan sederet penyerang yang berkualitas, nggak heran kalau Brazil jadi salah satu tim yang paling berpeluang juara. Salah satunya ada Fred yang mengaku optimis dengan hal tersebut. Fred pun meminta dukungan kepada fans Manchester United agar bisa membawa Brazil jadi juara. Sementara hal serupa juga disampaikan oleh mantan penyerang Barcelona yakni Neymar. Neymar menyebut kalau Brazil punya modal besar untuk merengkuh gelar juara pada Piala Dunia edisi kali ini. Sayap kiri. Di posisi sayap kiri ada bintang Paris Saint-Germain yakni Neymar. Pemain bernama lengkap Neymar da Silva Santos Junior ini sudah menginjak usia 30 tahun. Besar kemungkinan kalau Piala Dunia 2022 nanti bakal jadi Piala Dunia terakhir untuk Neymar di usia keemasannya. Sebab di Piala Dunia edisi yang selanjutnya, mantan pemain Barcelona ini akan berumur 34 tahun. Hal ini disampaikan Neymar lewat wawancaranya bersama Sky Sport. Pernyataan ini mengisyaratkan kalau Neymar akan tampil habis-habisan di Piala Dunia Qatar nantinya. Untuk urusan skill dan kemampuan mencetak gol, Neymar tentu nggak perlu dipertanyakan lagi. Mega bintang sekelas Lionel Messi pun nggak segan-segan untuk memujinya setinggi langit. Bisa dibilang satu-satunya hal yang wajib dihindari Neymar justru adalah cedera. Pada Piala Dunia 2014 yang lalu, Neymar mengalami cedera punggung dan timnas Brazil harus gugur di partai perempat final. Selain Neymar, masih ada juga sayap kiri lainnya yakni Vinicius Junior. Di awal musim ini, Vinicius mendapatkan sorotan karena jadi pemain kunci dalam beberapa kemenangan Real Madrid. Vinicius bahkan bertengger di dalam daftar top skor La Liga dan bersaing dengan striker Robert Lewandowski. Sementara itu, Vinicius langsung mendapatkan 3 perintah khusus dari sang pelatih Tite. Tite meminta Vinicius untuk terus menggiring bola, menari, dan juga menjadi dirinya sendiri. Hal ini merupakan buntut dari kontroversi tarian Vinicius yang dianggap memprovokasi. Tite pun membela Vinicius dan menganggap kalau tarian itu merupakan ekspresi kebahagiaan. Sayap kanan. Berikutnya di posisi sayap kanan ada bintang anyar Barcelona yakni Rafinha. Di awal musim ini Rafinha merebut perhatian karena tampil sebagai andalan di skuad Blaugrana. Rafinha dikenal sebagai bomber yang punya kemampuan mencetak gol secara jempolan. Selain itu, Rafinha merupakan petarung yang selalu berusaha untuk merebut bola. Tite pun mempercayakan sayap kanan tim nasional Brazil kepada ex-Leeds United ini. Pada laga terbaru menghadapi Ghana, Rafinha turut menyumbangkan assist untuk gol dari Marquinhos. Selain Rafinha, ada bintang muda Real Madrid yakni Rodrigo. Walaupun masih berusia 21 tahun, tapi mantan pemain Santos ini sudah menyedot banyak perhatian publik sepak bola.
Salah satunya terjadi saat Rodrigo mencetak gol ke gawang Atletico Madrid. Saat itu Rodrigo dianggap bisa mengisi peran yang ditinggalkan oleh Karim Benzema karena cedera. Pada laga uji coba menghadapi Ghana, Rodrigo juga dimainkan oleh Tite. Saat itu Rodrigo dimasukkan untuk menggantikan Rafinha saat pertandingan memasuki menit ke-80. Seandainya Rafinha dan Rodrigo berhalangan tampil, tim nasional Brazil masih punya bomber Manchester United yakni Antony. Mantan pemain Ajax Amsterdam ini dikenal sebagai jenius dalam hal dribble. Di Liga Champions, Antony berada di urutan ketiga sebagai pemain dengan dribble paling panjang. Dalam urutan tersebut, Antony cuma kalah dari Kingsley Coman dan juga Lionel Messi. Selain dribble panjang, Antony juga dibekali dengan berbagai keunggulan yang lain. Mulai dari akurasi umpan, duel 1 lawan 1, penyelesaian akhir sampai mentalitas yang bagus. Striker. Kemudian di posisi striker ada mantan penyerang Everton yakni Richarlison. Penyerang Tottenham Hotspur ini sudah menunjukkan ketajamannya bersama timnas Brazil sejak awal tahun. Terbukti dari 5 laga Richarlison gak pernah absen untuk terlibat dalam gol skuad Seleção. Terbaru Richarlison juga mencetak brace ke gawang Ghana. Berikutnya ada striker Atletico Madrid yakni Matheus Cunha. Nama Cunha sendiri sudah mencuri perhatian sejak Olimpiade Tokyo 2020 yang lalu, di mana dia tampil tajam dan menjadi top skor. Cunha pun berkontribusi atas keberhasilan tim nasional Brazil dalam meraih medali emas. Nggak heran kalau dia diminati oleh banyak raksasa termasuk Manchester United. Seandainya Richarlison dan Cunha harus absen dari pertandingan, tim nasional Brazil masih punya bomber Liverpool yang nggak kalah mengesankan yakni Roberto Firmino. Di Liverpool, posisi Firmino mulai tersisih oleh kehadiran Darwin Núñez. Walaupun begitu, Firmino tetap tampil bagus, salah satunya mencetak brace dan 3 assist ke gawang Bournemouth. Terakhir ada striker Flamengo yakni Pedro. Ex-Fiorentina ini tampil gacor termasuk di ajang Copa Libertadores 2022. Di kompetisi tersebut, jumlah gol Pedro menyamai jumlah penampilannya. Dengan performa yang setajam itu, nggak heran kalau Tite lebih pilih untuk memanggil Pedro dibandingkan Gabriel Jesus. Selain itu, kehadiran Pedro juga bisa menambah opsi rotasi striker untuk Tite. Prediksi formasi. Dengan sederet penyerang handal, pelatih tim nasional Brazil yakni Tite bakal dengan mudah menerapkan berbagai formasi yang mengerikan dan nggak mudah tertebak. Pertama, Tite bisa menerapkan formasi menyerang yakni 4-3-3. Dalam formasi ini, Tite bisa menurunkan trio penyerangan seperti Rodrigo, Vinicius Junior ataupun Roberto Firmino. Seperti diketahui, Rodrigo dan Vinicius sendiri merupakan duet maut Real Madrid saat ini. Sementara Firmino juga tampil lebih baik di Liverpool sejak kepergian Sadio Mane. Kedua, Tite juga bisa menurunkan formasi serupa tapi dengan pemain-pemain yang berbeda. Pelatih berusia 61 tahun ini bisa menurunkan Rafinha, Richarlison ataupun Matheus Cunha. Ketiga, Tite juga bisa menerapkan formasi 4-3-3 tanpa penyerang murni. Saat itu, pemain-pemain tersebut diisi oleh winger berkualitas seperti Vinicius Junior, Neymar atau Antony. Keempat, Brazil juga bisa menerapkan formasi 4-5-1 di mana Richarlison diplot sebagai ujung tombaknya. Dan yang terakhir, Tite juga bisa menerapkan formasi dengan 2 striker. Skuad Samba bisa menduetkan Roberto Firmino ataupun Richarlison dalam formasi 3-4-1-2. Belum lagi Brazil juga punya pelapis yang sepadan seandainya keduanya berhalangan tampil. Mereka adalah Matheus Cunha sampai penyerang muda yang kini memperkuat Flamengo yakni Pedro. Itulah ulasan soal tim nasional Brazil yang kebanyakan penyerang berkualitas di era saat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah para penyerang ini bisa membuat skuad Seleção juara di Qatar nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.